Hai, selamat siang. Bertemu kembali bersama saya Markarios di acara podcast I Like Monday yang berisikan review market dan outlook market untuk sepekan ini. Kita mulai langsung kepada slide. Sebelum masuk kepada materi, seperti biasa kita akan membicarakan apa sih itu Okta Investama Berjangka. Masuk ke dalam slide, pindah slide. Nah, untuk berbicara Okta Investama Berjangka sendiri itu merupakan suatu license yang sudah cukup mumpuni, di mana Okta Investama Berjangka itu memiliki license yang lengkap dari Bapeptindo, kemudian dari Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian dari ICDX, dan juga sudah tergabung di Asosiasi Aspeptindo. Slide berikutnya. Untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga cukup oke nih rekan-rekan trader semuanya, which is pada tahun 2021 Okta Investama Berjangka itu memperoleh penghargaan Most Excellent Broker, dan pada tahun 2022 itu mendapatkan penghargaan Most Transparent Broker. Slide berikutnya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, ini ada juga banyak nih. Yang pertama kali adalah low spread, di mana pada saat kita bertransaksi di market, trader otomatis mencari spread yang tidak terlalu besar. Gunanya apa? Untuk supaya cepat mendapatkan BEP bahkan profitnya. Kemudian low commission. Bukan sekedar low commission, di platform Okta Investama Berjangka itu juga udah komisinya kecil, itu diribetkan kembali kepada klien-klien yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap, di sini bisa dikatakan bahwa kalau bicara free swap, trader-trader sekalian yang demennya nginep, apalagi kalau hari Rabu ya, kalau misalnya hari Rabu tuh biasanya kecenderungan kalau nginep itu dikenakan biaya swap 3 kali lipat. Nah, kalau di Okta itu nggak ada. Kemudian proses withdrawal yang cepat. Nah, terlepas daripada ini semua, daripada kelebihan yang ada di Okta, secara dari divisi riset pun itu juga betul-betul membantu rekan-rekan trader semuanya, dalam artian begini, sedari pagi kita kirimkan daily bulletin, kemudian disambung dengan news-news penggerak market yang akan sebagai acuan apa nih yang kira-kira yang lagi ramai di hari tersebut tuh apa, atau kita biasa sebutkan itu alert kalender ekonomi. Kemudian di sesi Eropa kita masuk kepada chart mapping atau trading plan signal. Bukannya sekedar signal, di yang keempat nih yang paling benar-benar dicari sama rekan-rekan Okta trader sekalian, which is apa? Yaitu profit alarm. Jadi begini, dari signal yang kita buat tanpa menghilangkan disclaimer on ya, itu kita akan ingatkan kepada klien bahwa signal ini atau mapping ini atau trading plan signal ini sudah menghasilkan profit nih, mau di take atau tidak. Itu begitu. Oke, kemudian slide selanjutnya. Media sosial Investama Berjangka, Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak macam nih. Kita bisa ngelihat di sini ada website kita di www.okta.co.id. Kemudian juga ini ada nomornya dan ada support kalau misalnya mau menghubungi Okta Investama Berjangka itu lewat mana. Ini ada di sini. Nah, untuk Okta, untuk media sosial sendiri kita ada di Facebook Okta Investama Berjangka, kemudian Instagram Okta Investama Official, kemudian untuk YouTube channel kita di Okta Investama Berjangka, di Twitter kita ada @OIBOfficial, kemudian di TikTok pun juga ada Okta Investama Berjangka. Jadi kalau misalnya dibilang media sosial itu cukup lengkap. Let's say katakanlah pada saat ini itu tuh kita secara live itu ada di Instagram. Tetapi kalau melihat lewat Instagram kan untuk melihat materinya kan susah tuh, sulit. Itu makanya kita selalu mengajak kepada rekan-rekan Okta trader semua yang menonton itu untuk juga subscribe di YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Karena apa? Semua materi itu nanti akan ada di sana dalam bentuk yang betul-betul jernih dan enak dilihat untuk matanya di platform ini. Itu begitu. Kemudian media sosial, kemudian lanjut tanpa melupakan bahwa materi ini tetap kita akan masukkan disclaimer on ya, which is materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Masuk materi.
slide selanjutnya. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita mulai dulu. Review hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Jadi kalau misalnya bicara pekan kemarin, itu merupakan pekan terakhir di bulan Juni. Nah, biasanya kalau pekan terakhir, itu pergerakannya cukup ramai. Karena apa? Dia itu untuk closing candlestick 1 bulan. Oke? Nah, kemarin dimulai dari hari Selasa, yang rame itu ada berita dari tingkat inflasi Kanada yang mengalami penurunan dari 0,7% menjadi 0,4%. Kemudian untuk median CPI dari 4,3% menjadi 3,9%. Trim CPI juga mengalami penurunan dari 4,2% menjadi level 3,8%. Nah, di sini cukup menarik karena apa? Kalau misalnya rekan-rekan Okta Trader sekalian jeli, untuk khusus yang trading di USD Canadian Dollars, itu terjadi pergerakan penurunan yang cukup signifikan. Dalam artian, tren negatif itu terlihat di pergerakan USD Canadian Dollars. Tetapi, karena hasil rilis seperti ini, itu yang menyebabkan akhirnya USD terhadap Canadian Dollars mengalami pergerakan rebound. Memang ya, kalau misalnya kita beli, ya otomatis cari ya harga yang betul-betul murah. Nah, ini ada di kondisi USD Canadian Dollars di pekan kemarin. Kemudian untuk consumer confidence, Amerika ini cukup bagus, bukannya cukup lagi, malah sangat-sangat bagus. Karena apa? Dari level 102,5 menjadi 109,7. Dalam artian dia naik 7,2 poin. Ini cukup bagus untuk kepercayaan masyarakat Amerika terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian di hari Rabu itu juga terjadi penurunan tingkat inflasi di Australia, dalam artian dari level 6,8% menjadi 5,6%. Nah, kalau misalnya rekan-rekan Okta Trader sekalian jeli, Amerika pada saat merilis tingkat inflasinya di pekan sebelumnya, bukan pekan kemarin ya, 2 pekan sebelumnya itu juga mengalami penurunan. Kemudian Kanadian itu juga sama. Australia itu juga sama. Ini yang di kemarin ini. Dalam artian apa? Tingkat suku bunga yang tinggi akhirnya ternyata betul, perlahan tapi pasti, itu betul-betul mengurangi inflasi. Yang acuan atau target utamanya adalah level 2 sampai dengan 3%. Kemudian untuk pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris sendiri sama Ueda itu juga sama. Hari Rabu itu tuh ada konferensi, sebenarnya itu tuh ada 4 pejabat Bank Sentral yang melakukan pidato. Kalau dari Bank Sentral Inggris sama dari Bank Sentral Amerika, dalam artian Powell, itu konteksnya itu masih sama, yaitu target inflasi biar bagaimanapun mereka adalah 2 sampai dengan 3%. Nah, bagaimana caranya supaya target itu tercapai? Akhirnya tingkat kenaikan suku bunga itu otomatis masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2023. Bahkan kalau misalnya bicara Fed, bicara Powell, itu akan ada kemungkinan terjadi kenaikan 2 kali lagi, yaitu sebesar 0,25, 0,25 atau 25 basis point, 25 basis point. Nah, untuk Jerman, Jerman ini yang mungkin lebih cenderung unik ya, karena apa? Bicara inflasi, ingat, inflasi Kanada satu negara, Inggris satu negara, Australia satu negara, Amerika Serikat satu negara. Sedangkan kalau misalnya Okta Trader sekalian jeli, kalau misalnya bicara negara Uni Eropa, itu merupakan gabungan belasan negara. Nah, untuk khusus Jerman, bukannya inflasinya itu menurun mengikuti negara maju lainnya, malahan dia naik nih rekan-rekan traders. Dalam artian apa? Di sini kelihatan dari minus 0,1% menjadi 0,3%. Sementara kalau di Spanyol, kalau kita perhatikan, itu justru malahan sudah betul-betul turun inflasinya. Dan di Italia pun itu juga sama. Jerman yang negara lokomotif untuk Uni Eropa masih mengalami kenaikan dari sektor inflasi.
Kemudian untuk Amerika Serikat juga di hari Kamis ada yang menarik, yaitu GDP Amerika mengalami pertumbuhan dari 1,3% menjadi 2%. Secara keseluruhan kalau kita melihat seperti ini, dan juga unemployment claims 265 menjadi 239. Secara keseluruhan berarti berita untuk sepekan bagi dolar, bagi indeks US dollar itu cukup sangat-sangat baik. Nah, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, untuk berita China itu tetap ada sebenarnya di pekan kemarin, yang dalam artian optimisme yang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua akan lebih tinggi daripada kuartal pertama dan diperkirakan akan mencapai target proyeksi tahunan di sekitar 5%. Jadi kalau misalnya bicara China, itu tuh mereka itu target untuk pertumbuhan ekonominya akan berada di level 5%. Tidak mau kalah sebenarnya dengan Indonesia. Karena apa? Indonesia begini-begini itu juga pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau dilihat secara statistik itu mencapai 5% dalam setahun. Nah, Amerika tadi kita lihat sama-sama hanya 2%. Nah, sementara kalau China itu masih memproyeksikan sebesar 5%. Slide selanjutnya. Untuk Australia seperti yang dijelaskan tadi, jadi sebenarnya kalau misalnya bicara tingkat inflasi, kenaikan suku bunga Bank Sentral Australia atau RBA itu ternyata betul-betul berfungsi, yaitu melambat dari level 6,8% menjadi 5,6%. Ini juga sama, Australia secara garis besar bahwa dia juga masih akan sama menaikkan suku bunga acuan bank sentralnya, ya let's say katakan 2 kali bahkan mungkin lebih dibandingkan dengan Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian tetapi kalau bicara Australia, memburuknya kekhawatiran terhadap hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok membebani dolar Australia pada pekan lalu. Pemerintah Amerika Serikat juga mempertimbangkan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan ke Tiongkok. Dalam artian teknologi AI dari Amerika Serikat itu dibatasi ekspornya ke negeri China. Nah, kalau misalnya seperti itu, dampaknya apa terhadap Aussie USD? Otomatis Aussie terhadap US mengalami penurunan. Slide selanjutnya. Dari Amerika seperti yang diceritakan tadi bahwa PDB-nya itu memang bertumbuh ya dari level 1% menjadi 2%. Ingat nih, oktatrader sekalian, Indonesia lagi-lagi kita cinta benar nih sama negara kita Indonesia, bahwa kalau bicara Indonesia, kita ekonominya itu sudah bergerak sebesar 5%. Amerika yang negara maju justru hanya 2%. Nah, kemudian klaim pengangguran itu juga turun dari turun sebesar 26.000 menjadi 239.000, di mana penurunan ini terbesar dalam 20 bulan. Nah, ini nih yang kita maksudkan tadi pada saat kita jelaskan di kalender ekonomi bahwa Powell berniat untuk menaikkan suku bunga setidaknya 2 kali lagi, rekan-rekan trader sekalian. Dan The Fed di tahun ini masih akan mengadakan 4 pertemuan kebijakan lagi. Yang paling dekat yang ada di depan mata itu nanti akan ada di 25 sampai dengan tanggal 26 Juli untuk bulan ini. Nah, di tanggal ini apakah dia mau menaikkan langsung sebesar 25% atau tidak? Nah, di sini nih acuannya. Ya, kemudian masuk slide berikutnya. Wall Street ini juga paling menarik karena apa? Pada saat pekan kemarin, kalau misalnya rekan-rekan oktatrader sekalian mengikuti betul-betul acara review dan outlook ini, itu tuh kita sampaikan bahwa Wall Street sedang enak nih. Karena apa? Dia terjadi koreksi. Disitulah kita kasih bocoran kepada oktatrader sekalian bahwa ini loh supportnya tuh ada di mana areanya untuk melakukan buy.
Dan betul saja, ternyata pada saat Wall Street itu sudah mencapai area-area yang kita udah kasih bocoran di I Like Monday di pekan sebelumnya, di pekan ini itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ya memang ya, kalau misalnya bicara program ini atau acara ini betul-betul disimak, entah itu bicaranya lewat Instagram atau lewat YouTube channel. Jadi ya kalau bisa tuh YouTube channelnya itu di subscribe dan ditekan tuh like dan yang loncengnya, jadi betul-betul kelihatan kalau kita lagi ada acaranya di YouTube. Begitu udah kita masukin lonceng, itu langsung notification kepada handphone kita masing-masing. Jadi kalau untuk Wall Street secara keseluruhan kita bisa katakan bahwa betul-betul sesuai dengan apa yang kita kasih informasi di pekan kemarin, bahwa begitu mencapai area support yang kita maksud, itu langsung terjadi kenaikan kembali ke atas. Dan kalau misalnya bicara Apple, khusus Apple nih, kita ngebahas di luar pada konteks Wall Street secara keseluruhan, Apple menembus angka kapitalisasi pasar 3 triliun dolar untuk pertama kalinya sejak Januari 2022 atau naik 2,3%. Hal ini juga mengangkat indeks Nasdaq secara keseluruhan. Masuk slide berikutnya. Nah, untuk minyak, kalau misalnya bicara minyak ya memang itu tuh memang sebenarnya masih ada di koridor yang sideways. Karena apa? Tapi walaupun demikian, minyak itu pada saat hari Jumat itu juga menguat karena berkurangnya tekanan inflasi di Amerika Serikat dan meningkatnya tingkat sentimen risiko di pasar. Tetapi walaupun demikian, minyak ini masih membukukan kerugian kuartal keempat berturut-turut, rekan-rekan trader semuanya. WTI membukukan penurunan kuartalan kedua berturut-turut, turun sekitar 6,5% dalam 3 bulan terakhir. Sementara dari sisi Brent, itu dalam 3 bulan hingga akhir Juni, kontrak Brent juga merosot sebesar 6%. Jadi ya bisa dikatakan minyak ini sebenarnya masih ada di zona bawah. Nanti kita akan tunjukin ke teknikalnya range-nya minyak itu bagaimana. Masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk emas, harga emas naik tajam pada akhir perdagangan Jumat, menghentikan kerugian atau penurunan 3 sesi berturut, dipicu oleh dolar Amerika yang lebih lemah setelah data ekonomi menunjukkan peningkatan dalam belanja konsumen. Nah, untuk emas itu juga sebenarnya masih sama, sesuai dengan bocoran pada pekan lalu, bahwa emas itu masih dalam tren penurunan yang cukup signifikan. Ya, tetapi tetap kita harus waspada untuk pergerakan-pergerakan rebound. Jadi lebih prefer kita mencari posisi sell limit di harga yang cukup tinggi gitu loh. Kalau misalnya buy, boleh nggak kita lakuin? Ya boleh, tetapi itu hanya sekedar untuk mencari posisi pergerakan rebound. Oke. Nah, untuk emas sendiri turun 2,7% untuk Juni dan 2,9% untuk kuartal kedua tahun ini. Sedangkan penurunan kuartal pertama sejak kuartal ketiga tahun ini, untuk tahun ini semester pertama menunjukkan kenaikan 4,7%. Di pekan kemarin kita sebutnya ini 5,5%. Cuman karena masih turun terus, itu kenaikannya sudah jadi berkurang hingga akhirnya hanya sebesar 4,7%. Dan di pekan kemarin pun juga harga emas berhasil menembus support psikologi 1900 ke area 1890-an. Nah, kalau misalnya bicara trading plan signal, terlepas daripada outlook yang kita kasih ini, ada yang cukup menarik. Kita itu ada kasih signal dari Okta menerbitkan chart mapping atau trading plan signal untuk buy area di 1895 hingga 1888. Dan betul adanya, begitu menyentuh area tersebut, disitulah emas langsung melakukan pergerakan rebound. Dan kita juga terbitkan juga alarmnya. Jadi tunggu apa lagi nih? Udah enak kalau misalnya bicara transaksi di Okta Investama berjangka. Oke, nah kemudian slide selanjutnya. Nah, kita review rilis data kinerja ekonomi dari 3 Juli sampai dengan tanggal 7 Juli, bahwa apa aja sih yang rame. Untuk hari Senin
itu nanti malam akan ada ISM Manufacturing. Yang rame itu adalah pengumuman suku bunga dari Australia, dari RBA. Itu besok itu jam 12.30 dari level 4,1%, tetap di level 4,1%. Nah, apakah ini benar atau tidak, ataukah dia dinaikkan secara tiba-tiba? Ini akan ada momennya untuk bertransaksi di market jam 12.30. Nah, kemudian kalau hari Selasa market US, tapi jangan lupa nih auto trader sekalian, karena akan ada libur untuk hari kemerdekaan Amerika Serikat, 4 Juli, kan ada film itu Independence Day. Nah, 4 Juli, jadi ini hari kemerdekaan untuk market Amerika akan libur. Kemudian hari Rabu itu OPEC meetings, dan untuk pekan ini sebenarnya yang rame itu apa? Yaitu seperti biasa di minggu pertama awal bulan akan ada rilis non-farm payroll. Nah, biasanya rekan-rekan auto trader sekalian, itulah kesempatan untuk juga bertransaksi di market karena pergerakannya itu cukup signifikan, entah itu pergerakan naik atau pergerakan turun. Dan pada saat hari Jumat tersebut, kita juga dari Okta Investama Berjangka akan mengadakan webinar bagaimana mensiasati atau trading pada saat rilis data non-farm payroll ini. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini yang kita maksudkan bahwa support dan resistance indeks saham. Kemarin di pekan kemarin itu tuh kita sudah kasih masukan atau bocoran mengenai pergerakan Wall Street. Kita kasih mapping itu di situ, dalam artian di level 23,6% sampai dengan 3,8%. Ternyata nih auto trader sekalian, begitu menyentuh level 3,6 di area 34.057, disitulah akhirnya Dow Jones melakukan aksi bouncing, dalam artian dia meneruskan tren naik. Jadi bisa dikatakan bahwa tahanan resisten yang pertama itu ada di level 34906. Ini ada di sini dan ada di sini. Oke. Kemudian untuk Nasdaq itu juga sama, masih dalam tren menguat. Ternyata juga sama. Begitu dia sentuh level support di 14,42 atau Fibonacci 23,6%, disitulah akhirnya ada momen atau peluang untuk membeli di market Nasdaq. Bisa dikatakan ini untuk pekan kemarin dapat area buy-nya, ini pun juga sama untuk Dow Jones dan Nasdaq. Nah, kemudian di slide selanjutnya. Nah, untuk FX Major itu juga sama. Kita lagi-lagi pada saat dia mengalami kenaikan, kita kasih bocoran untuk support untuk di buy-nya itu di area mana. Kalau bicara euro itu ini masih sama, ini sebenarnya angkanya itu ada di level 23,6% di 1.0922, 38,2% itu 1.0867. Begitu di area 38,2 hingga 50%, disitulah akhirnya euro terhadap US mengalami rebound. Level support selanjutnya untuk buy itu ada di level 50% sampai dengan 61,4%, dan yang terakhir di level 76,4%. Level ini akan terjawab pada saat nanti di non-farm payroll. Apakah kita bisa buy di area ini atau akan terjadi buy stop di level 1.0950. Tetapi sih kalau menurut dari yang teknikal yang ada atau dari fundamental yang ada, bisa jadi di area support inilah kita yang bagus untuk melakukan buy 50%, 61,8% hingga 76,4%. Sementara kalau pound sterling itu juga sama, masih bocoran di pekan kemarin. Kita itu kasih masukan bahwa kita tarik support di Fibo-nya ternyata di level 38,2% hingga 50%. Disitulah
pound terhadap US melakukan pergerakan naik lanjutan. Itu begitu. Jadi kalau misalnya untuk pekan ini tetap area buy-nya ada di level 50%, 61,8% dan 76,4%. Kenapa? Supaya lebih nyaman, supaya makin turun. Jadi dapat harga buy-nya itu lebih murah. Oke. Kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk support dan resisten emas, ini nih yang kita maksud. Jadi, kalau bicara programnya Okta Investama Berjangka, itu tuh bener-bener enak nih rekan-rekan Okta Trader sekalian. Karena apa? Bagi yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, biar tahu bahwa dalam keseharian, terlepas daripada adanya Outlook, kita terbitkan lagi, ini kita ingatkan yang kedua kali bahwa kita terbitkan lagi namanya Daily Bulletin, kemudian news penggerak market di hari tersebut atau alert kalender ekonomi, kemudian di market Eropa kita buatkan atau kita kirimkan chart mapping dan trading plan signal, kemudian disambung dengan alarm profit. Nah, ini yang tadi diinformasikan bahwa kita ada suggest untuk melakukan buy di area pada pekan kemarin ya, pada area 1895 hingga 1888, dan rupanya betul-betul begitu sentuh area tersebut langsung bouncing, dan sekarang emas itu berada di area 1918. Jadi bisa dikatakan bahwa sudah potensial profit sebesar 15, sudah nyari udah 18 tambah 5 itu berarti $23 atau 230 pip. Oke. Nah, kemudian untuk minyak sendiri itu tuh masih di range yang sempit. Level resisten pertama di level 72,84, kemudian hingga 75,38, sedangkan untuk supportnya itu tuh ada di 66,62 hingga 64,3. Jadi masih dalam kisaran yang sempit, tetapi kalau misalnya bicara tren minyak secara keseluruhan, sebenarnya minyak ini masih berada di area bawah. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa grafik atau candle atau harga ini masih bergerak di bawah moving average yang warna ungu. Oke. Kemudian slide selanjutnya. Oh, sudah di penghujung acara. Jadi nggak pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa pada saat kita bertransaksi di market, selalu gunakan trade your plan and play your trade bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye.